sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastinya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Pisces ya, di sini kita akan menguak tuntas ya sebuah misteri tentang pasanganmu di masa depan. Nah, akan seperti apakah ciri-ciri jodoh kamu, karakternya seperti apa, bertemunya di mana, dan apakah orang baru atau orang dari masa lalu? Nah, kita akan ikuti bersama di video pembacaan kali ini ya. Tapi sebelumnya kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general. Nah, jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk semuanya ya. Jadi seperti apapun, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, baiklah untuk para sahabat Pisces ya, kita akan lihat ciri-ciri pasanganmu di masa depan ya. Ciri-ciri pasangan sahabat Pisces di masa depan. Ciri-ciri pasanganmu di masa depan, oke. Nah, di sini kita akan menarik 3 buah kartu. Untuk kartu pertama ya, untuk kartu pertama kita lihat. Untuk kartu kedua. Dan untuk kartu ketiga. Nah, oke, kita akan mulai dari kartu yang pertama ya. Di sini ada The Star. Wow. Jadi ada pun ciri-ciri orang ini jika kita lihat dari segi usia ya. Jadi antara kamu dan dia bisa saja seumuran atau mungkin dia jauh lebih tua dari kamu ya. Dan di sini dari warna kulit ini juga cenderung cerah ya, dan orang ini juga punya tinggi badan yang lumayan ya, lumayan tinggi, dan seseorang ini adalah seseorang yang banyak dikagumi orang ya. Jadi dia seperti sesosok yang selalu bersinar ya dengan apapun yang dia lakukan. Bisa juga seseorang ini penampilannya memang menarik ya, sehingga banyak orang yang suka. Dan seseorang ini juga seseorang yang unik ya. Jadi dia bisa punya pandangan atau memiliki sudut pemikiran yang agak-agak lain daripada orang pada umumnya ya. Jadi seseorang ini juga seseorang yang menyukai kebebasan ya. Jadi dia sangat menyukai seperti alam, dan orang ini ya bukan seseorang yang suka dikekang ya, suka dibatasi atau diatur-atur ya. Jadi orang ini juga seseorang yang bisa dikatakan sangat-sangat sabar ya. Jadi orang yang juga punya sikap yang sangat sabar, dan dia ini juga seseorang yang punya ini ya, punya seperti rencana ya, rencana yang jauh ke depan ya. Dan orang ini juga ya bisa dikatakan sedikit nekat ya, nekat untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut orang agak-agak ekstrim ya, tapi di sini dia selalu menyukai untuk hal-hal yang lain daripada yang lain. Dan seseorang ini juga selalu mempunyai banyak seperti kesempatan atau peluang-peluang di dalam hidupnya ya. Jadi untuk hal apapun yang ingin dia capai, dia seperti mendapatkan banyak kesempatan, mendapatkan banyak peluang, dan selalu diberkahi oleh bintang ya. Jadi banyak kesempatan yang hadir di dalam hidupnya ya, termasuk juga dia banyak disukai oleh lawan jenisnya ya. Nah, di sini seseorang ini bukan hanya menarik, tapi juga punya sisi atau kepribadian yang bisa membuat orang kagum ya. Dan di mana kamu bertemu dengannya? Nah, ini bisa saja ketika kamu berada di sebuah tempat yang kamu sukai dan dia juga ada di sana ya. Jadi di sanalah kalian akan bertemu. Jadi ini bisa saja di suatu tempat, mungkin di alam ya, di tempat yang terbuka. Mungkin kamu lagi berlibur atau mungkin dia juga sedang berlibur ya, dan di sanalah kalian bertemu. Dan ini juga bisa jadi bukan seseorang yang ada di lingkungan
tempat kamu bekerja ya. Jadi ini juga bukan seseorang yang berinteraksi pekerjaan dengan kamu, atau mungkin orang yang ada di dekat kamu, bukan ya, tapi seseorang yang baru ya, bukan dari masa lalu juga, seseorang yang baru yang kamu kenal, yang mungkin ketika kamu melakukan hobi kamu ya. Jadi bisa saja mungkin beberapa sahabat Pisces di sini ada yang menyukai sesuatu hal yang kemudian kamu lakukan, dan di sana kamu bertemu dengan orang ini yang dimana dia juga menyukai hal yang sama ya. Jadi kalian ada di komunitas yang sama atau kelompok yang sama ya, terhadap sesuatu hal yang sama-sama kalian sukai tersebut ya. Jadi ini bukan mantan kamu atau orang yang sudah pergi dari kamu dan balikan ya. Ini adalah orang baru, dan jika kita lihat dari segi keuangan, orang ini juga bisa dikatakan lumayan ya, jadi menengah ya, menengah ke atas. Dan secara keuangannya tidak bisa dibilang berkelimpahan, tapi di sini dia juga bukan orang yang kekurangan ya, tapi lumayan ya, lumayan di atas standar ya. Jadi inilah salah satu ciri-ciri pasangan kamu di masa depan ya. Lalu untuk kartu keduanya kita lihat. Di sini ada The Tower ya. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang mengalami banyak perubahan dalam hidupnya ya, terutama perubahan sikap-sikapnya mungkin ya, yang dulunya arogan, yang dulunya sombong atau apapun itu. Dan di sini dia sudah banyak berubah ya. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang sudah dia alami ya. Jatuh bangun atau di atas di bawah ya, ini ya, sukses yang didapat kemudian hilang dan sebagainya ya. Jadi banyak pelajaran hidup yang pernah dia lalui ya, dan membuat dia berubah menjadi sosok pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Jadi dia selalu melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri ya, terutama sifat-sifat buruknya yang kemudian dibuang ya. Dan orang ini juga seseorang yang punya sikap yang berapi-api ya, penuh semangat ya, penuh semangat, dan juga bisa dikatakan sedikit otoriter ya. Jadi agak-agak keras kepala dan juga tegas ya orang ini, dan berapi-api ya. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu hal, nah ini seperti tidak bisa ditunda atau tidak bisa ditahan-tahan ya. Jadi harus segera untuk melakukannya, mewujudkannya ya, berusaha sebesar apapun perjuangannya ya untuk mendapatkan hal yang dia inginkan ya. Jadi orang ini punya semangat yang sangat-sangat berapi-api ya. Jadi orang ini juga jika kita lihat ya, sebenarnya emosinya juga berapi-api ya, tapi karena di dalam hidupnya dia juga sudah pernah mengalami banyak seperti keruntuhan atau kehancuran dan sebagainya. Nah, di sini dia pelan tapi pasti berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Termasuk termasuk merubah kepribadiannya ya. Jadi orang ini jika kita lihat dari segi keuangan, ini bisa dikatakan pernah di bawah dan pernah di atas ya, dan ya seperti itu berubah-ubah. Dan di sini ketika bertemu dengan kamu, dia ada di lingkungan kamu ya, lingkungan tempat kamu beraktivitas ya. Jadi bisa saja ini berhubungan pekerjaan dengan kamu, bisnis atau usaha atau apapun yang kamu lakukan di keseharian kamu ya, kegiatan kamu. Nah, di sanalah orang ini ada ya. Ini juga bukan seseorang yang dari masa lalu kamu ya, bukan mantan atau orang yang pernah berpisah dengan kamu kemudian balik lagi, bukan ya, tapi ini orang baru yang kamu kenal. Dan di sini untuk kartu ketiga kita lihat ya. Untuk kartu ketiga, seperti apa ciri-ciri pasanganmu di masa depan? Wow, ada 4 cup. Nah, seseorang ini juga seseorang yang bisa dikatakan banyak mendapat tawaran ya dari orang-orang sekitarnya, tawaran hubungan ya. Nah, tapi kembali lagi dia juga seseorang yang pernah mengalami ya mungkin sebuah hubungan yang berakhir, dan di sini dia juga sebenarnya ya seseorang yang pembosan ya. Jadi di sini ketika memutuskan untuk memulai sebuah hubungan baru, ini juga bukan hal yang mudah buat dia ya. Karena sebelumnya mungkin pernah ada masa lalu dia yang membuat dia sedikit
terluka ya yang berhubungan dengan pasangan ya. Jadi mungkin pernah ada momen dia berpisah dengan pasangannya dan itu meninggalkan luka di hatinya ya. Jadi di sini dia juga bukan seseorang yang gampang untuk menerima sebuah tawaran hubungan. Dan di sini orangnya juga cukup pembosan ya. Jadi dia sering seperti jenuh ya, jenuh dengan aktivitas dia, mungkin jenuh dengan keseharian dia, mungkin jenuh dengan segala hal yang berulang dan berulang ya. Jadi di sini orang ini ya sedikit pembosan ya, punya sifat sedikit pembosan, dan kalau dilihat dari usia ini bisa seumuran dengan kamu atau mungkin lebih muda dari kamu juga bisa ya. Dan seseorang ini juga punya warna kulit yang cenderung gelap ya. Dan dari segi keuangan, nah ini bisa dikatakan lumayan ya, lumayan tidak berkelimpahan banget dan tidak tidak mapan banget, tapi ya lumayan lah dibanding dengan yang di bawahnya masih banyak ya. Jadi bisa jadi ini ya sedang-sedang lah. Dan seseorang ini sebenarnya juga seseorang yang punya ini ya, punya rasa kasih sayang yang sangat besar jika kamu adalah orang dekat dia ya. Jadi dia punya satu sikap di mana dia rela berkorban untuk orang-orang yang dia sayangi. Nah, orang ini juga sangat mencintai orang dekat ya, terutama keluarga atau ya pasangannya atau ya teman-teman baiknya ya. Jadi dia selalu penuh perhatian, bahkan tidak jarang dia rela untuk berkorban ya, mengorbankan diri demi orang-orang yang dia sayangi. Tapi di sisi lain dia juga seseorang yang berperasaan agak-agak sensitif ya. Jadi bisa jadi agak perasa ya, sensitif, perasa, dan di sini orang ini juga seseorang yang bisa dikatakan kenalnya dengan kamu ya ada di lingkungan sekitar kamu. Jadi ini juga bukan orang lama atau mantan atau mungkin seseorang yang pernah dekat kemudian berpisah dari kamu dan balikan ya. Ini adalah orang baru yang kamu kenal ya. Bisa saja di lingkungan tempat kamu beraktivitas. Mungkin ada yang kuliah, nah bisa juga ini satu kampus dengan kamu, atau mungkin tempat bekerja kamu satu kantoran ya. Bisa juga rekan kerja atau orang yang punya hubungan bisnis atau usaha dengan kamu ya. Dan di sini orang ini juga bukan hanya memiliki sifat pembosan ya, tapi di sini juga kadang mungkin dia sedikit tertutup ya, tertutup dan menyembunyikan perasaannya ya. Jadi seperti jarang atau susah untuk bisa terbuka ya. Jadi mungkin ada sisi di mana dia tidak suka tapi dia tidak mengungkapkan ya. Jadi orang ini lebih ke ya menyimpan perasaannya. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri pasangan para sahabat Pisces di masa depan ya. Bisa jadi salah satu dari ketiganya atau dua di antara ketiganya, atau mungkin ada kemungkinan ketiga-tiga ini, karakter ini semua ya, dari ketiga kartu ini ada di dalam sosok seseorang yang menjadi pasangan kamu di masa depan nanti ya. Nah, terlepas dari siapapun seseorang itu, semoga dia adalah jodoh terbaik yang dihadirkan semesta kepada para sahabat Pisces ya. Tetap semangat dan terima kasih pastinya untuk yang sudah hadir menonton video ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.